Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu, Happy Weekend, 8 Mei 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Hati yang Tercuri. Hati yang tercuri. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal ke-6 ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Allah. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur kami boleh belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia. Dan untuk menjadi setia, hati kami harus ada di tempatnya. Hati kami harus pada proporsinya. Dan kami jangan sampai menjadi pencuri hati atau hati yang tercuri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalimat terakhir di dalam doa pembukaan saya. Jangan jadi pencuri hati atau hatimu tercuri. Apa artinya? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang hati, hati adalah bagian yang paling sangat pribadi dalam kehidupan kita. Seseorang bisa memberikan sesuatu, namun sebelum dia memberikan hati, berarti pemberiannya belum totalitas. Kita bisa melakukan sesuatu kebaikan, namun tanpa hati kualitasnya jauh lebih bawah. Namun tatkala engkau melakukan segala sesuatu dengan hatimu, maka engkau sedang memberikan yang paling tulus, yang paling baik, yang engkau berikan kepada yang bersangkutan. Sahabat seperjalanan, siapa milik hati kita? Tentunya hatimu hanya boleh dimiliki oleh Allah dan tidak oleh setan. Hatimu hanya boleh dimiliki oleh orang-orang yang resmi di dalam hubungan dengan dirimu, yaitu istrimu, suamimu, orang tuamu, anak-anakmu, yaitu dengan keluarga. Dan hatimu yang terpenting adalah milik kebenaran, bukan milik keberdosaan. Sehingga setiap hati yang condong kemanapun, itu harus di dalam kebenaran dan bukan di dalam kesalahan. Kita belajar tentang bagaimana hati kita tidak tercuri. Bagaimana menjelaskan hal ini? Mari saya berikan beberapa contoh yang sangat sederhana. Apa yang bentuk hati yang tercuri ataupun yang dicuri? Yang pertama, di dalam keluarga. Di dalam keluarga banyak hati yang tercuri oleh pihak lain. Tatkala istri tidak setia kepada suami, suami tidak setia kepada istri, maka hatimu sedang tercuri pihak lain. Tatkala seorang ayah yang seharusnya memberikan waktu yang cukup di dalam membimbing, mengasuh, membesarkan anak-anak yang menjadi tanggung jawabmu dan tidak hanya tanggung jawab istrimu. Lalu engkau hanya sibuk dengan hatimu untuk melakukan hobi-hobimu, mungkin mancing, mungkin otomotif, mungkin apa lagi? Atau engkau lebih banyak kumpul-kumpul di kafe-kafe, di warung kopi dengan teman-temanmu. Lalu engkau tidak menjalankan tanggung jawabmu sepenuhnya untuk berjuang untuk keluargamu. Maka hatimu sedang tercuri dan hidup tidak dalam kebenaran. Itu contoh-contoh tentang hati yang tercuri. Apa itu hati yang tercuri? Yaitu penggunaan finansial. Tatkala engkau mengeluarkan uang untuk tidak hal-hal yang tidak penting, engkau lebih banyak menggunakan uang yang ada pada dirimu hanya untuk dirimu sendiri, untuk nafsumu. Sikap-sikap hedonis, membelanjakan yang tidak perlu, membuang waktu yang tidak pada tempatnya. Sementara orang yang berhak atas uangmu, orang yang berhak atas waktumu, orang yang berhak atas hatimu, yaitu anggota keluargamu di rumah, engkau tidak pedulikan, maka engkau sedang tercuri hatimu kepada pihak-pihak lain. Alkitab mengatakan, barang siapa yang kemudian hidup itu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Sehingga kalimat yang saya sampaikan sebelumnya, hatimu itu harus menjadi milik Allah. Dan hatimu itu harus di dalam kebenaran. Sewaktu hatimu menjadi milik Allah dan hatimu di dalam kebenaran, maka hidupmu akan benar. Hidupmu akan bertanggung jawab. Hidupmu akan tidak serong kiri dan serong kanan. Hidupmu tahu bagaimana prioritas dan kehidupanmu matang, dewasa dan bijaksana. Engkau tahu mana yang lebih didahulukan, mana yang kemudian yang belakangan. Mana yang
primer dan mana yang sekunder, mana yang penting, mana yang kurang penting, mana yang tidak penting, bahkan mana yang paling berbahaya, yang tidak boleh disentuh sama sekali. Sahabat seperjalanan, sewaktu hatimu menjadi milik Allah dan hidup di dalam kebenaran, engkau akan menjadi orang tua yang bijaksana, engkau akan menjadi pasangan yang bijaksana, sebagai suami, sebagai istri, dalam persahabatan, di dalam berpacaran, engkau akan menjadi bos yang takut akan Allah, engkau akan menjadi pegawai yang berjuang, bertanggung jawab, bekerja, yang utama engkau sedang bertanggung jawab kepada Allah, yang mempercayakan pekerjaan kepadamu dan bukan kepada bosmu. Engkau akan menjadi seorang guru, seorang dosen yang bagaimana kepercayaanmu sebagai seorang pengajar engkau pertanggungjawabkan kepada Allah. Engkau sebagai seorang pengusaha, engkau sedang berjuang tidak hanya untuk mencari keuntungan, namun engkau sedang menafkahi sedemikian banyak pegawai-pegawai yang ada di bawah naunganmu, dan Allah sedang mempercayakan itu kepada dirimu. Engkau sebagai profesional, sebagai dokter, sebagai akuntan publik, sebagai notaris, sebagai apa lagi? Engkau sedang bekerja buat Allah. Artinya, kita boleh berkata seperti Paulus, hidup dan matiku hanya milik Allah, sehingga hatiku hanya dipautkan kepada Allah dan kepada kebenarannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hatimu jangan sampai tercuri, dan juga engkau jangan sampai menjadi pencuri hati orang lain. Jangan merampas hak-hak orang lain. Jangan mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Itu yang firman Tuhan katakan di dalam Keluaran pasal ke-20 dari 10 hukum Tuhan. Jangan mengingini harta sesamamu, istri sesamamu, kepunyaan sesamamu, segala sesuatu yang sesamamu, dan itu bukan milikmu. Itu milik orang-orang yang berhak. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi pribadi yang bijaksana di dalam menggunakan waktu, menggunakan karunia, menggunakan talenta, menggunakan kesempatan. Baik-baiklah kita juga punya sikap yang bijaksana. Bagaimana kita tahu mengasihi siapa yang lebih prioritas, dan orang yang tidak berhak untuk dapatkan kasih dan perhatian kita, maka kita tidak sebagai utamakan terlebih dahulu. Jangan sampai rumah tangga orang lain kita urus, rumah tangga sendiri kita berantakan. Jangan sampai kita menasihati orang lain, namun hidup kita sendiri menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kita tidak tahu membedakan mana tangan kiri dan tangan kanan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hati yang berpaut kepada Allah dan kepada kebenarannya, maka dia akan hidup dengan benar, berumah tangga dengan benar, bekerja dengan benar, berbicara dengan benar, berpikir dengan benar, merasakan dengan benar, bertingkah laku dengan benar, dan kehidupanmu itu membawa berkat. Sewaktu engkau berpaut kepada kebenaran dan kepada firman-Nya, kepada Allah engkau berpaut dan bersatu, maka hidupmu akan penuh dengan berkat, dan hidupmu akan membawa berkat kemanapun juga. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hati yang tercuri, biarlah hatimu hanya menjadi milik Allah dan bukan milik siapapun juga. Sewaktu engkau memiliki hati yang hanya berpaut dengan Allah, hidupmu akan penuh dengan keindahan. Biarlah kita menjadi pribadi yang tidak terbawa oleh bujukan, ajakan, iming-iming, hal yang memikat, hal yang memesona, hal yang menarik, lalu hatimu terpikat kepada dia. Terpikat kepada siapa? Yaitu kepada Mamon dan bukan kepada Allah. Firman Tuhan berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jangan sampai hatimu tercuri, dan jangan juga engkau menjadi pencuri hati. Shalom, Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala, kesulitan, tantangan, rintangan, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Engkau, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Biarlah hatimu menjadi milik Allah dan hati yang hidup dalam kebenaran. Jangan jadi pencuri hati dan jangan juga hatimu tercuri. Tuhan memberkati kita semua. Happy weekend. Amin.